Mimpi saya jangan terlalu dihayati. Saya bercerita mimpi hanya sebagai mubasyarat, kabar. Karena Nabi mengatakan la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Di akhir zaman, mubasyarat, kabar-kabar langit itu atau kabar-kabar rohani itu hanya Allah sisipkan lewat mimpi. Ru'ya yang saleh, ru'ya yang benar ya. Dan saya bermimpi itu setelah beramal, seingat saya, setelah beramal lagi zikiran, atau menyaksikan itu. Maka saya yakin insya Allah ini isyarat dari Allah. Tapi apakah ini terlalu serius ya mimpi saya? Bukan mimpi itu fokusnya. Saya sedang fokus waktu itu sedang menjelaskan satu riwayat bahwa Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya selalu mengingatkan umat manusia akan kedatangan Dajjal. Maka tidak berlebihan kita kalau mengingatkan umat bahwa ada Dajjal loh, kan kamu yang mimpi, kamu siapa? Lah, kita kan hamba Allah. Kita punya dimensi lain. Maka tadi saya tanya ke Ustadz punya perasaan nggak? Gitu. Ustadz pernah khusyuk nggak? Pasti pernah. Pernah nangis. Itu menunjukkan bahwa kita punya dimensi lain. Ustadz kalau mimpi matanya merem atau melek Ustadz? Merem. Tapi kok bisa ngeliat sesuatu? Berarti Ustadz punya mata lain selain mata ini. Bisa dengar kan? Ya. Berarti bukan telinga ini. Ada pendengaran lain. Sayangnya kita karena sibuk dunia, kita kurang melatih itu. Padahal itu bisa dilatih dalam keadaan jaga. Ngobrollah dengan ahli neurologi, dengan ahli-ahli hipnosis, dengan orang-orang yang jago dalam masalah otak kiri, otak kanan. Itu mereka mengerti bahwa yang kita lihat sekarang itu cuma 10% yang dapat ditangkap oleh otak depan ini, reptilia atau ya otak yang di depan ini 10% aja. Sedangkan 45 kanan, 45 kiri ini sudah dapat menangkap alam-alam yang lain sebenarnya, yang kita sebut alam bawah sadar. Jadi inilah penghubungnya. Kalau dalam dunia mistis ya, kalau kayak Bom Deddy itu namanya apa dulu? Apa namanya dulu istilahnya? Nah, ada istilahnya dia ya. Ya. Ada yang disebut dengan ini natural, ada supranatural, ada supernatural. Nabi itu tatarannya supernatural, ya, bukan supra. Kalau supra antara dukun, antara orang sakti dengan orang doa hampir sama, beda-beda tipis. Bedanya ini ahli tauhid, ini musyrik. Sedangkan supernatural itu karena kebeningan ruh. Dan itu sudah diilmiahkan, ya, sudah diilmiahkan semua. Nah, ketika saya mimpi, nah teman-teman kalau mimpi berarti gelombang otaknya sedang mungkin antara 2 dan 3, ya, saat itu ya. Tapi kalau lagi 0, sekian sampai 1 atau sampai 2 itu nyenyak. Nah, nabi-nabi itu ngomong begini, mataku tidur, hatiku tidak tidur. Berarti nabi di mana? Teta. Rata-rata di alam itulah terjadi komunikasi, menangkap alam-alam yang lain. Karena beliau seorang nabi, maksum, dijaga oleh Allah. Kalau saya kan nggak maksum, nggak dijaga, ya. Saya hanya minta dilindungi, hifz dari Allah. Semoga mimpi itu seirama dengan hadis Nabi. Jika tidak, maka saya kemudian bertobat juga kepada Allah. Kalau memang mimpi itu bermasalah. Tapi insya Allah sejauh ini mimpi itu minimal untuk mengingatkan diri saya sendiri dan orang-orang yang emang percaya dengan kajian kita, ya, bahwa Dajjal sangat dekat sekali waktunya, karena ini bumi sudah sangat tua. Jika nabi-nabi setelah Nabi Nuh mengingatkan sampai Nabi Muhammad mengingatkan, untuk siapa beliau mengingatkan? Untuk zaman kita, Ustaz. Mungkin Ustaz nanti ketemu kali, Ustaz. Kalian nggak nakut-nakutin nih. Masa kita ini, Ustaz? Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa di riwayat Imam Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Hajar al-Asqalani ada semacam ragam mi'raj. Imam Ibnu Hajar mengerti clue ini karena beliau seorang rohaniawan. Maka beliau menyimpulkan ada 5 kali mi'raj. Ya. Dari 5 kali itu ada kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kalimat yang terakhir ini laila, sekali malam, suatu malam. Berarti salah satu dari 5 itu bi'abdihi, dengan hambanya, bukan biruhi. Atau
fi manamihi atau bi aqlihi atau bi khayalihi, enggak. Bukan dengan khayalnya, bukan dengan akalnya, tapi dengan abdihi, makom ubudiyahnya. Dan itu mesti pakai fisik. Jadi kalau ada orang nggak percaya Isra Mi'raj dengan fisik, dia tidak kafir. Cuma dia melanggar mayoritas ulama. Ya, melanggar. Kalau cuma pakai fisik, pakai mimpi, lah saya juga sering mengalami mimpi-mimpi begitu. Ya, atau guru-guru saya sering mengalami itu. Terus nggak beda dong kita dengan Nabi. Harus ada perbedaan kita. Beliau sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Beliau mengalami Mi'raj terakhir dengan tubuh dan jasadnya. Sesuai perkataan jumhur ulama dinukil oleh Maulana al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, rahmatullah alaih. Ya. Nah ini gabungannya. Kalau asra bi abdihi, tubuh dan jasad. Sedangkan ru'ya itu ada dua. Tadi kita di depan sudah menyebutkan bahwa ru'ya, pandangan metafisik, itu bisa dialami saat orang sadar jika gelombang kerohaninya kuat. Ya, ada yang dialami oleh orang cuma dalam mimpinya jika gelombang rohaninya, energinya, frekuensinya tidak kuat. Jadi dia hanya bisa mengalami itu saat tidur. Ya, kalau dia mengalami saat sadar dia bisa pingsan. Ya, bisa pingsan. Jadi itu penting Ustaz. Kalau yang bi abdihi lailan itu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Sedangkan yang di ayat barusan, tidaklah kami arainatnya, kami perlihatkan kepada kamu daripada ru'ya kecuali ujian. Jika digabung, apapun pengalaman rohani Nabi itu ujian. Maka nanti akan terjadi kembali. Nabi ketika turun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang Mekah mengatakan Nabi ini orang Nabi palsu, pendongeng, orang gila, sama. Nanti kalau muncul wali-wali, nah wali-wali ini kan ngalami hal yang sama, ruhnya naik. Kalau dia cerita tentang hal itu akan dibilang gila. Setelah Allah meniupkan ruh pertamanya yang bernama Ahmad, ruh ini kemudian memancarkan cahaya. Ya, cahaya ini bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kemudian memancarkan lagi, jadi pecah cahayanya menjadi 124.000. Ya, dari yang satu ini akan menjadi pecahan-pecahan lagi. Makanya jumlah Nabi 124.000, jumlah sahabat Nabi 124.000, sama persis. Kan sahabat-sahabat itu pewaris Nabi semua. Ya, dari pecahan nur yang misalnya ambil 124.000, ambil satu, ini kan mecah lagi. Coba cahaya ini kan menyebar sebenarnya. Cahaya itu menyebar. Dari sebaran cahayanya masuklah, terekamlah di dalam diri kita. Maka kita ini menyimpan salah satu memori tentang Nur Muhammad atau cahaya Nur Muhammad. Kira-kira begitu. Jadi Ustadz ini senang ngaji begini karena di dalam dirinya ada nur itu. Ya, nur itu membuat kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad bin Abdullah yang kita maksud, tapi ini lebih awal lagi. Sebelum Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Namun induk dari nur ini belum mempunyai wadah. Itulah terakhir wadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya manusia, penghulu semua manusia. Kenapa? Karena nurku adalah sumber nurnya manusia. Jika Nabi Adam adalah kakek tubuh, aku adalah kakek cahaya. Kira-kira begitu. Jadi aku adalah sumber cahaya. Wallahu alam, ini pengistilahan aja. Dalilnya banyak, cuma nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan saya yakin Ustaz Firman sudah pernah mendengar kajian ini ya. Guru bahasa Arab tadi ya. Wallahu alam bisawab. Mohon satu lagi, bedanya dengan nur iman itu. Oh ya, nur iman itu adalah turunan dari Nur Muhammad. Karena di dalam diri kita ada cinta kepada Sang Muhammad. Muhammad ini mengajarkan iman. Orang musuh maksiat apapun, Ustaz, kalau di dalamnya ada Nur Muhammad, maka cahaya iman akan menangkap dia. Nah, nur iman ini terbagi tiga. Ada nur yang pokok, itu di dalam diri kita, namanya nur tasdik, percaya.
Dan ini nggak boleh bertambah, nggak boleh kurang. Jadi kalau Ustadz nih percaya, besok nambah percaya, berarti ada yang kurang dari imannya. Ya. Jadi iman yang ada di kolbu nggak boleh naik, nggak boleh turun. Nah, maka kita bertuhan kepada Allah nggak boleh berubah-ubah. Itu maknanya di kolbu. Mau Ustadz terjebak maksiat apa aja, harus balik cepat. Nah, kalau putus asa, berarti di kolbunya belum ada iman. Maka orang yang murtad tuh di kolbunya belum ada iman. Nur Muhammadnya nggak asli. Ya, nggak asli itu cuma mungkin dia dapat bayangannya aja, silawannya aja. Cabangnya adalah ikrar, melafazkan iman. Lalu yang kedua, al-amal bil arkan. Itu cabang-cabang nur iman. Jadi sumber cahaya, lalu kemudian pancarannya. Nah, pancaran di dalam diri kita sumbernya dari nur iman tasdik. Nah, yang di luar boleh berkurang. Misalnya Ustadz nih lagi malas tahajud, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang di dalam nggak boleh. Atau lagi terjebak kepada durhaka kepada Allah, harus cepat kembali. Kira-kira begitu. Yang Yazid yang Kus itu cabangnya. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya harus tepat. Ya, al-iman disebut dengan al-qaul sabit. Begitu dalam surat Ibrahim ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada fisik itu langit sama udunnya. Di langit sama udunnya itu. Jadi kalau Ustadz ngeliat ke atas, sampai mata paling ujung, sampai kepada bintang-bintang itu langit, semua langit fisik. Semuanya kan madi, ada benda fisiknya. Tapi sebagaimana di alam ini, di tubuh Ustadz ada dimensi non-fisik, maka di langit yang satu ini juga ada dimensi non-fisik. Naik kedua, fisik lagi. Tapi fisik yang beda dengan fisik di sini. Fisik itu kalau dalam ilmu kerohanian bukan hanya benda-benda meter seperti yang kita lihat sekarang. Karena seperti yang saya katakan tadi, di langit kedua itu tubuh yang ada harus tubuh cahaya. Kan Nabi Isa itu kan karena waktu ibunya hamil memakan makanan-makanan surga yang sebenarnya itu cahaya. Makanya tubuh beliau sampai sekarang kuat di sana. Udah berapa tahun umurnya berarti? 2000 tahun ya? 2022 tahun umur Nabi Isa di sana. Nabi Idris sudah mati duluan, maka dia sudah dapat tubuh baru sebenarnya, energi baru. Nah, Nabi Muhammad lebih canggih lagi. Nabi Muhammad hampir setiap malam didatangi Nabi, Rasul, para malaikat yang mengabarkan bahwa Aminah, engkau mengandung seorang anak yang merupakan penghulu para nabi dan membawa energi. Maka tubuh beliau itu cahaya. Ketika Sayyidah Aminah lahir, itu yang terlihat cahaya. Aminah apakah halu? Tidak. Cahayanya dimensi apa? Dimensi alam rohani. Tapi dimensi alam rohani ini bisa ditangkap oleh orang-orang yang dia orang makhluk alam ini, tapi dia kelembutan hatinya bisa menangkap alam yang lain. Ya seperti Ustadz lah, ketemu orang, ada yang senyum biasa, ada yang nyengir, ada yang benci, ada yang jatuh cinta. Nah itu udah beda alam. Sama, naik ke sana juga begitu. Ada fisiknya, tapi juga ada dimensi rohaninya. Wallahu a'lam bishawab.